Oke, halo teman-teman ya. Nah, ini saya lagi ada pemasangan Nakamichi T5 ya, RAM 4/64 ya. Nah, ini dia. Ini T5 layar 10 in. Ini rencana pemasangan di Honda CR-V tahun 2012 12, 13, 14 ya. Nah, ini bentuknya ini ya. CR-V tahun 2013 dan untuk head unitnya ini jadi head unitnya ini udah diganti dengan produk Pioneer ya, brand Pioneer. Cuman untuk bagian kemudi setirnya itu dia tidak dipasang, teman-teman ya. Nah, di sini akan saya coba pasangkan dengan modul CAN bus ya, khusus untuk CR-V ya. Jadi nanti untuk modul CAN busnya itu kemudi setirnya itu nanti bisa kembali connect, teman-teman ya, bisa berfungsi kembali ya. Tadi sempat saya coba menggunakan CAN bus yang khusus Android, yang kita pilih nama CAN bus, mobil dan tahunnya, itu ternyata nggak bisa di sini, teman-teman ya. Jadi saya langsung pakai yang khusus untuk mobilnya aja tanpa lama-lama, dan juga settingannya juga kan nggak terlalu lama ya. Jadi bukan settingannya ribet atau gimana, teman-teman ya. Tadi udah dicoba nggak connect, jadi kita pakai CAN bus yang khusus untuk mobilnya langsung ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini tuh bagian head unitnya ya. Ini untuk bagian panel frame-nya ya. Jadi untuk hazardnya itu 10 in pindahnya di atas, teman-teman ya. Seperti ini, nah tombol hazardnya. Nah, ini dia ya. Itu head unitnya. Untuk bagian CAN busnya dan dashboardnya ini T5 10 in, RAM 4/64, sudah Apple CarPlay dan juga Android Auto ya. Yang tentunya sudah DSP juga. Untuk suaranya jauh lebih bagus dan jauh lebih enak. Oke, lanjut ya. Oke, jadi untuk CAN busnya kita pakai merek Connection ya. Nah, ini dia ya, itu the aftermarket ya. Nah, jadi ini untuk kabelnya. Nah, jadi nanti untuk bagian kabel soket Hondanya ke soket Honda originalnya ini nanti plain play ya. Dan nanti sudah keluar kabel seperti ini disambungkan ke bagian kabel head unit Androidnya ya. Kebetulan si Nakamichi itu kan ngeluarin kabelnya potongan ya, bukan kabel plain play. Jadi nanti kita tinggal langsung pasang aja, tinggal kita sambung. Dan di sini sudah ada konektor-konektor lainnya seperti kabel kemudi setir ya. Dan jangan lupa ini kita pakai CAN bus yang model seperti ini ya. Jangan lupa nanti untuk bagian kabel steering wheelnya ini kita sambung manual ya. Nah, seperti ini. KI1, KI2 dan juga groundingnya ya. Nah, ini dia. Nah, ya. Ini kita sambung nanti ke bagian kabelnya si Nakamichi ya. Karena di sini manual. Nah, terus usahakan kalau teman-teman masang CR-V ini untuk pakai CAN bus tipe ini, usahakan dicolok semua ya. Mesin dalam keadaan kontak dalam keadaan mati ya. Baru kita rapin semua, kita colok-colok semua. Jika kabelnya sudah tersambung dan konektornya sudah tercolok semua, baru kita bisa hidupkan dan kita tes, teman-teman ya. Nah, seperti itu aja, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kebetulan si Bapak lagi ngerapin bagian perkabelan originalnya, karena sebelumnya pakai merek Pioneer, teman-teman. Ini kabelnya rakitannya udah selesai semua, cuman belum saya rapiin. Saya mau tes dulu menyala dan connect semua. Saya harus pastiin udah connect semua untuk kemudi setir dan juga kameranya. Jika udah connect semua, baru saya akan merapikan bagian perkabelannya. Oke, lanjut ya. Ini udah dicolok-colokin. Sekarang saya akan coba kontak ya. Oke, teman-teman, jadi tadi saya juga sedikit agak lama ya. Udah lama juga nggak ngoprek mobil untuk CR-V tipe ini ya. Nah, ternyata untuk setting bagian kemudi setirnya ini menggunakan CAN bus connect ya. Menggunakan CAN bus connect ini itu ada pengaturannya, teman-teman. Jadi untuk bagian MID-nya itu harus dalam posisi jam. Jadi kalau nggak posisi jam, si kemudi setirnya ini nggak bisa dikalibrasi di layarnya, teman-teman. Itu nggak apa-apa, nanti bisa. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi untuk kalibrasi kemudi setirnya ini udah bisa tadi ya. Nah, jadi di sini harus apa namanya, untuk bagian jam di MID-nya ini harus posisi jam, baru kita bisa kalibrasi si kemudi setirnya. Nah, seperti ini. Ini baru bisa. Jadi kalau posisi ini nggak di jam, di si MID-nya ini nggak bisa dikalibrasi, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Oke, nah cara mindahin ininya itu dipencet di bagian menu sininya, teman-teman ya. Nah, di sini kita rubah ke bagian jam. Oke, teman-teman ya, mungkin seperti itu. Sekarang kita lanjut untuk beresin kabelnya. Oke, jadi untuk panel frame-nya ini udah dirakit ya. Nah, seperti ini untuk hasil akhir dari si panel frame-nya yang sudah dirakit ya. Nah, ini dia. Oke, untuk penampakannya seperti ini. Ini menggunakan layar 10 in ya. Jadi untuk bagian hazardnya itu pindah ke bagian atas. Seperti ini.
Oke, lanjut ya. Jadi ini udah selesai ya, udah terpasang, cuman belum saya rapetin ya ke bagian panel dashboard. Di sini kita akan coba tes apakah masih berfungsi ya. Ya, jadi untuk kemudi setirnya masih tersimpan di CAN busnya ya. Nah, ini masih nyala tuh ya. Nah, sedikit pemberitahuan lagi, tadi untuk bagian kalibrasi untuk bagian kemudi setirnya itu di MID-nya harus posisi jam seperti itu. Karena si MID sudah tidak terpakai lagi. Karena untuk bagian kemudi setir sudah lari ke head unitnya. Jadi di situ akan seperti jam seperti itu. Dan audio pun akan tetap bertuliskan off teman-teman. Jadi udah nggak ada fungsi lagi untuk bagian MID-nya. MID hanya berfungsi di bagian kompas sama kilometer kalau nggak salah. Hanya itu aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes untuk bagian kamera mundurnya ya. Nah, di sini untuk kamera mundurnya burik ya seperti ini ya, jelek. Nah, di sini bukannya rusak unitnya ataupun rusak kameranya. Jadi kalau untuk Nakamichi yang terbaru itu ada settingannya teman-teman ya. Settingannya seperti apa? Seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian car setting ya. Oke teman-teman ya, sekarang saya lanjut mau coba bagian Apple CarPlay-nya ya. Cuman sebelumnya saya mau coba kasih tahu supaya mundur ini suaranya tetap ada teman-teman ya. Nah ini kalau mundur kan suaranya mati. Nah sekarang kita coba suaranya biar hidup teman-teman ya. Caranya seperti ini. Car setting. Di sini cari yang namanya backcar volume ya. Nah, backcar volume di sini masih on, kita off kan ya. Jadi biar waktu kita mundur suara audionya itu nggak mati teman-teman ya. Jadi tetap masih ada suaranya teman-teman ya. Ini backcar volumenya kita off kan biar suaranya masih ada. Sekarang kita coba ke YouTube lagi. Nah, ini posisi hidup ya. Sekarang kita coba mundur. Nah, kalau untuk bagian aplikasi suaranya masih ada, tapi dia mengecil teman-teman ya. Tapi kalau dia bagian dari si musiknya, kalau mundur dia masih ada suaranya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kita nyalain, kita mundur. Nah, suaranya masih ada, tapi dia mengecil teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita coba aplikasi Android Auto-nya ya. Nah, kita akan coba dan kita tes aplikasi Android Auto-nya ya. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita coba ambil kabel datanya ya. Karena saya nggak punya iPhone, untuk iPhone saya nggak bisa konekin ya. Cuman kalau customer kita punya iPhone, nanti kita coba pinjam dan konekin. Cara ngonekin si Apple CarPlay-nya. Oke, lanjut. Kalau iPhone nggak usah pakai kabel. Oke, ini untuk kabel datanya udah tersambung ya. Nah, seperti ini udah tersambung ya. Nah, ini dia. Setelah udah tersambung, kita coba masuk ke bagian menu Z-Link. Nah, di situ akan minta menunggu ya. Nah, dan di handphone pun akan minta aplikasi untuk menyalakan si Android Auto-nya. Nah, ya, Bluetooth kalau mau dikonekin boleh, enggak pun boleh teman-teman ya. Jadi kalau untuk si Android Auto, untuk bagian aplikasi Google Map-nya, dia lebih responsif teman-teman ya. Karena bukan modelnya, bukan model tethering, karena langsung dari data internet handphone kita. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini akan bisa lebih respon. Nah, tuh. Beda dengan aplikasi bawaan dari si Google Map bawaan si Android-nya. Untuk menu dari si Android Auto seperti ini. Nah, ini untuk menu dari si Android Auto. Nah, seperti ini ya menunya ya. Coba bagian Apple CarPlay ya. Nah, dari customer kita punya Apple ya. Kita konekin Bluetooth-nya. Maaf. Oke. Kita add. Bluetooth-nya. Oke. Kita masuk ke Bluetooth dulu. Kita cari dulu untuk device-nya ya, Nakamichi ya. Nah, di sini sudah ada device Nakamichi. Kita klik ya, device Nakamichi-nya, passwordnya 04 kali. 1 2 3 4. Pair. Nah,
Jika dia sudah connect untuk Bluetoothnya, dia otomatis langsung berubah menghubungkan ke CarPlay-nya secara otomatis. Dengan syarat sirih bagian si Apple-nya ini harus on. Sekarang kita tanya ke customer dulu, untuk sirinya udah on, Om? Maaf. Ya. Ini kita coba cek dulu bagian sirih. Tapi kalau sirihnya belum on, dia akan tulisannya menghubungkan seperti ini terus, teman-teman ya. Dia nggak akan connect, tapi menghubungkan seperti ini. Nah, sirinya udah on ya. Ini udah connect. Nah, ini udah connect ya teman-teman ya. Nah, jadi bedanya mirroring dengan Apple CarPlay dan Android Auto itu beda ya teman-teman ya. Kalau Apple CarPlay dan Android Auto itu untuk handphonenya kita bisa matiin. Maksudnya dalam mode standby aja. Nah, ini mati. Tapi untuk bagian si Apple CarPlay di sini masih berfungsi, masih jalan. Untuk menunya seperti ini. Untuk Apple CarPlay ya. Nah, ini menunya. Nah. Ini untuk menu Apple CarPlay. Nah, seperti inilah. Jadi syaratnya Bluetooth connect. Terus jangan lupa Siri yang di bagian iPhone-nya itu harus di-on-kan biar bisa connect. Nah, cukup mudah bukan? Nah, jadi untuk GPS nggak ada kata delay teman-teman ya. Nah, kita bandingkan dengan Google Map bawaan si Androidnya. Meskipun modul GPS sudah taruh di luar teman-teman ya. Nah, ini modul GPS di luar, bukan di dalam. Kalau di dalam itu terhalang dengan sinyal kaca film dan lain-lainnya. Nah, di sini lagi cari lokasi ya. Nah, cari lokasi aja butuh beberapa detik teman-teman ya. Nah, agak sedikit lama teman-teman ya. Oke lah, mungkin seperti itu aja teman-teman ya, perbandingan Google Map original bawaan head unit dengan Google Map tambahan aplikasi Apple CarPlay dan juga Android Auto-nya teman-teman ya. Oke, sekarang kita back menu keluar. Nah, oke, mungkin seperti itu aja teman-teman ya pembahasan kali ini. Nggak ada yang spesial lagi. Nah ya, selebihnya seperti biasa. Oke.